Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Cair. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menggelar pelayanan kesehatan dokter spesialis bagi masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara Dok semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Senin 15 Agustus 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ursula Uruktem. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Cair. Bantuan diserahkan langsung Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menunjukkan kepedulian kepada warga korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Cair dengan menyalurkan bantuan kebutuhan pokok. Bantuan dari Dinas Sosial tersebut diserahkan langsung Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, bersama BNPB, DPRK, dan organisasi perangkat daerah terkait. Marlinus menyebut, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan warga yang membutuhkan bantuan. Kehadiran pemerintah di sini bersama dengan rombongan dari Dinas Sosial, dari BNPB, dari DPR yang diwakili oleh Bapak Supri, anggota DPR yang terpilih dari Distrik Cair. Kehadiran kami di sini adalah satu bentuk kepedulian, perhatian kepada masyarakat kami yang ada di Distrik Cair teristimewa yang terkena musibah. Mungkin kehadiran kami di sini, kami akan memberikan sedikit dari apa yang ada. Jangan Bapak Ibu melihat dari besar kecilnya, dari nilainya, tapi inilah bentuk perhatian masyarakat. Walaupun kita saat ini mengalami defisit anggaran, memang kita mengalami defisit anggaran, tapi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan masyarakat. Pemerintah daerah juga menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa warga. Para korban diminta tetap tabah, tidak berputus asa, dan berserah diri kepada Tuhan. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah hadir di sini sebagai perhatian kepada masyarakat Bovendigul yang ada di Distrik Cair, Kampung Asiki. Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Bapak Ibu beberapa hari yang lalu. Semua ini kita tidak mengharapkan hal-hal seperti ini, tapi karena itu semua punya rencana, Tuhan punya rencana yang mungkin ada manfaatnya atau lebih baik ke depan. Jadi Bapak Ibu yang terkena musibah jangan putus asa, kita tetap semangat, sabar, berserah diri sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tidak memberikan cobaan kepada umatnya melebihi kemampuan kita. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara Dong semua, musibah kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Cair, Bovendigul berdampak pada sekitar 10 kepala keluarga. Pemerintah kampung masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Sedikitnya 10 kepala keluarga di RT 2 Kampung Asiki, Distrik Cair terdata sebagai warga terdampak musibah kebakaran. Kepala Kampung Asiki Aloysius Bumarop mengatakan, pendataan dilakukan pemerintah kampung melalui RT setempat untuk memastikan jumlah kepala keluarga dan jiwa yang terdampak. Terima kasih
Jadi untuk sekedar untuk laporan bahwa yang terjadi ada sekitar 10 kakak yang kena dampak dari kebakaran ini. Awal mula atau kronologis dari itu saya tidak bisa cerita karena mungkin sudah lewat media sudah tahu. Media sudah berkembang, sudah bisa tahu awal mula terjadi kebakaran sampai bisa seperti ini. Jadi masyarakat saya yang ada di dalam kompleks yang ini semua ada di RT 2. Mereka posisi di RT 2. Di sebelah sana RT 3, ini RT 2. Nah ini dari RT dapat memberikan informasi atau laporan data bahwa masyarakat sudah nama-nama sudah dicatat sekitar 10 kakak. Di dalam 10 kakak itu ada berapa jiwa saya belum bisa menentukan. Aloysius mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Boven Digul yang turut hadir dan menyalurkan bantuan melalui Wakil Bupati, DPRK, BNPB, dan Dinas Sosial. Menurutnya, meski bantuan yang diberikan tidak dalam jumlah besar, kehadiran dan kepedulian pemerintah sangat berarti bagi warga yang tengah menghadapi musibah. Sehingga saya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan, biarpun dari pemerintah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan efisiensi, namun ada perhatian dari pemerintah kabupaten dalam hal ini untuk memperhatikan kami masyarakat yang ada di kampung Asiki. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran langsung oleh Pak Wakil Bupati beserta anggota DPR dan dari BNPB serta semua yang punya dinas sosial yang turut hadir di dalam membantu masyarakat kami. Biarpun sedikit tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Ada perhatian. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Selamat siang. Pemerintah kampung berharap pendataan dapat segera diselesaikan agar kebutuhan warga terdampak dapat segera ditangani secara tepat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya.
Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan dilapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menggelar pelayanan kesehatan dokter spesialis bagi masyarakat. Kali ini layanan menghadirkan spesialis kulit dan kelamin serta telinga, hidung dan tenggorokan atau THT. Dinas Kesehatan Bovendigul melalui bidang pelayanan kesehatan kembali menggelar pelayanan dokter spesialis bagi masyarakat.
bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Merauke, 2 dokter spesialis dan 3 asisten dokter dihadirkan untuk memberikan pelayanan selama 5 hari, mulai Selasa hingga Sabtu, pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Muniarti menyebut program ini dibiayai dana otonomi khusus atau OTSUS dengan prioritas bagi masyarakat Papua, namun tetap terbuka bagi seluruh masyarakat di Bovendigul. Ini sebenarnya program kami yang setiap tahun itu kami menyelenggarakan pelayanan kesehatan dokter spesialis. Nah, untuk tahun ini itu ada dua pelayanan kesehatan spesialistik, yaitu spesialis penyakit kulit dan kelamin serta spesialis penyakit THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Jadi kita bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Merauke. Dari sana mereka mendatangkan 2 dokter spesialis dan 3 asisten dokter. 1 dokter spesialis penyakit kulit kelamin dengan Tingginya kasus penyakit, khususnya keluhan kulit dan kelamin, menjadi salah satu pertimbangan digelarnya pelayanan ini. Dinas Kesehatan berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pemeriksaan agar penanganannya dapat segera dilakukan lebih cepat. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dan semua info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul diramaikan dengan karnaval budaya. Kegiatan ini menjadi ajang penampilan keberagaman sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Karnaval budaya dalam rangka HUT RI ke-81 berlangsung meriah di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini melibatkan pelajar, masyarakat, organisasi perangkat daerah,
serta berbagai organisasi kerukunan. Peserta menampilkan kreasi dan kebudayaan, serta antusiasme masyarakat terlihat di sepanjang rute karnaval. Bupati Bovendigul, Roni Omba, turut hadir dan membuka kegiatan. Ia mengapresiasi partisipasi seluruh peserta dan masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Peserta karnaval mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ada juga perwakilan dari pemerintah daerah dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang juga berkenan hadir turut berpartisipasi dalam acara karnaval memeriahkan HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Ada beberapa arahan yang sudah disampaikan oleh panitia, para peserta bisa mengikutinya. Kemudian karena cuacanya kurang berkenan, saya berharap kalau peserta merasa badan kurang dingin, jangan dipaksakan. Kita kemarin beberapa hari lomba diberikan cuaca yang baik. Hari ini cuaca kurang bersahabat sehingga saya berharap kita bisa menjaga bersama-sama. Kemudian untuk kita semua sesuai dengan barisan yang ada, karena jalur sebelah juga ada kendaraan yang lalu lalang sehingga menjaga jalur yang sudah ditentukan sehingga bisa finish. Secara pribadi saya akan kasih hadiah untuk satu tim atau perorangan yang paling lucu menurut panitia. Jadi jangan karena mungkin dia keluarga ada ikut, dia kasih penilaian. Tidak ya? Iya. Nanti panitia baku cek dulu yang mana begitu. Pokoknya yang paling lucu, yang paling jelek, dua itu saja. Karnaval budaya tidak hanya menjadi hiburan, namun juga menjadi wadah memperkuat persaudaraan dan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Bovendigul. Momentum kemerdekaan diharapkan semakin mempererat persatuan dan mendorong masyarakat bersama-sama membangun Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Serta masyarakat Kabupaten Bovendigul. Ini dan kata-kata selfie, namun itu panitia seriosa. Jangan lebih baik. Bapak Mama, bersaudara dong semua, karnaval budaya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Wakil Bupati Marlinus mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Karnaval budaya HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan semangat kebangsaan. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi perangkat daerah, serta perkumpulan kerukunan. Keberagaman suku, etnis, ras, dan agama tampil dalam suasana penuh antusiasme dan kebersamaan. Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, mengapresiasi seluruh pihak yang turut menyukseskan karnaval budaya tersebut. Kita ketahui bersama bahwa walaupun kita dalam keterbatasan, tapi dengan semangat yang luar biasa, kita boleh sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, OPD, bahkan dari kerukunan-kerukunan, dengan antusias untuk ikut memeriahkan perayaan hari ulang tahun Negara Kesatuan kita Republik Indonesia yang ke-81. Saya sangat mengapresiasi para OPD-OPD, para masyarakat, dan semua perkumpulan yang sudah terlibat mengambil bagian dalam merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-81. Saya harap ke depan, seperti yang kita lihat pada saat ini,
semua suku yang ada di Bovendigul, semua etnis, suku, ras, dan agama sama-sama punya antusias, semangat untuk bersama-sama dengan pemerintah, dengan OPD, sama semua unsur masyarakat ikut memeriahkan perayaan 17 Agustus, hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya kita punya harapan ke depan, semangat kebangsaan, semangat persatuan yang ada ini akan kita terus bina dan ke depan dapat berlangsung. Marlinus berharap semangat kebersamaan dalam karnaval dapat terus dijaga dan menjadi kekuatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keberagaman harus dirawat dengan semangat persatuan agar masyarakat Bovendigul dapat terus hidup rukun, damai, dan bersama-sama mengisi kemerdekaan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenep, nubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Uruktem, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.